Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi komentar berita. Berita yang akan kami soroti adalah berita terkait keinginan Danantara untuk menyuntik modal ke manajer investasi global. Nah, ditayangkan oleh Sindu News, itu judulnya Danantara siap suntik modal ke manajer investasi global. Ini tujuannya. Ditayangkan hari Sabtu tanggal 21 Februari jam 9 malam. Ini ada gambar ilustrasi kantor Danantara Indonesia. Beritanya begini, Danantara akan mengucurkan sebagian dana investasinya melalui manajer investasi global sebagai bagian dari strategi pengelolaan aset jangka panjang. Skema ini ditempuh untuk membangun portofolio berstandar dunia sekaligus memperluas jejaring investasi internasional. Nah, dikutip langsung pernyataan Pandu Sarir, melalui penyaluran modal yang terarah kami menargetkan pembangunan portofolio berkelas dunia sekaligus membuka peluang co-investment, transfer pengetahuan, serta penguatan kapasitas institusional, ujar Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Sarir dalam keterangan resmi Sabtu 21 Februari ya. Nah, Pandu menegaskan kemitraan dengan manajer dana global menjadi pilar utama strategi investasi jangka panjang lembaganya. Melalui pola tersebut, Danantara tidak hanya menempatkan modal, tetapi juga membuka peluang investasi bersama serta memperkuat kapasitas kelembagaan. Nah, fokus investasi mencakup sektor berdampak tinggi seperti energi, infrastruktur, real estate, asuransi, private equity, media dan hiburan, serta infrastruktur digital. Sektor-sektor tersebut dinilai memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang, sekaligus nilai strategis bagi transformasi ekonomi Indonesia. Penempatan dana dilakukan melalui partisipasi bersama pengelola dana global dan berbagai platform investasi, baik pada kendaraan investasi maupun perusahaan portofolio di sektor terkait. Strategi ini diarahkan untuk membentuk portofolio institusional yang terdiversifikasi dan berkelanjutan. Nah, menurut Pandu, tujuan utama langkah tersebut adalah menghasilkan imbal hasil jangka panjang yang berkelanjutan, sekaligus memastikan Indonesia memperoleh manfaat dari integrasi lebih dalam ke ekosistem investasi global. Kemitraan dengan platform juga memberi akses terhadap teknologi, keahlian sektoral, dan jaringan internasional. Nah, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menyelenggarakan Presidential Forum on Strategic Capital and Partnership di Washington DC yang mempertemukan pimpinan senior sejumlah lembaga investasi asal Amerika Serikat. Forum itu dihadiri perwakilan eksekutif dari sekitar 12 institusi global dengan total kelolaan aset lebih dari 16 triliun dolar Amerika Serikat di berbagai kelas aset. Sejumlah institusi yang hadir antara lain Global Infrastructure Partners, KKR, General Atlantic, Warburg Pincus, Oaktree Capital Management, serta Eldridge Industries. Forum tersebut menjadikan tonggak pelaksanaan strategi ekspansi investasi global Danantara dalam pengembangan portofolio jangka panjang berbasis tata kelola institusional. Nah, ini berita saya komentari, ya sepenuhnya informasi ya. Karena itu saya komentari. Pertama, kita mendapat informasi dari sini, Danantara akan menempatkan dananya di perusahaan di investment global ya, di pengelola dana investasi global. Ini dulu nih dari judulnya nih ya. Jadi manajer, artinya Danantara menyerahkan, tentu tidak seluruhnya, sebagian dananya untuk dikelola ya, jadi bekerja sama. Nah, ini kan mungkin menimbulkan pertanyaan kita bahwa itu kan biasanya hal seperti itu dilakukan oleh perusahaan yang memiliki banyak dana atau perseorangan ya, tapi biasanya perusahaan. Nah, Danantara ke situ ya mungkin beberapa SWF yang sejenis seperti Temasek dan melakukan, tetapi jangan lupa di SWF yang negara-negara yang relatif kelolaannya banyak, Norwegia kah,
eh, Singapura kah atau negara-negara Timur Tengah, itu adalah dana yang dikumpulkan dari laba ya, dari keuntungan, baik itu keuntungan sumber daya alam atau keuntungan yang disisihkan lah gampangnya begitu. Dan antara bagaimana? Bisa saja dibaca begitu, tapi kita kan jadi bingung ini karena pada saat bersamaan diakui bahwa sebetulnya BUMN-BUMN kita banyak yang merugi masih. Nah, apakah dengan meletakkan dana atau sekurang-kurangnya bekerja sama di manajer investasi global ini akan membuat Danantara memiliki kemampuan memperbaiki BUMN? Tuh, satu ya. Bisa saja dari laba di sana lalu menambali yang rugi di sini. Masuk akal sih, tapi sama kritik sebelum-sebelumnya dari berbagai pihak, selalu yang digarisbawahi kita kurang jelas transparansi Danantara ini. Bukan hanya ekonom Indonesia loh yang ngomong, bagian-bagian yang dikritik dari para lembaga rating itu juga mereka masih kurang jelas nih arah Danantara seperti apa. Itu satu ya. Yang kedua, saya tidak pernah bosan mengatakan sampai hari ini kita belum tahu. Jadi ini netizen saya juga ada yang mengkritik nih di YouTube saya ini, wah, Bapak ini terlalu provokasi terhadap ini. Bukan itu, saya hanya ingin mengajak kita semua berpikir bahwa Danantara ini memasukkan duit ke negaranya seperti apa caranya, mekanismenya. Jangan lupa ya, dahulu BUMN itu kalau laba yang biarpun banyak yang rugi tapi kan ada yang laba, dan bagian laba itu dimasukkan ke APBN melalui namanya penerimaan negara bukan pajak. Kita Danantara belum tahu. Karena dia sudah laba BUMN malah diserahkan ke Danantara. Danantara cari laba. Mekanisme labanya Danantara ke dalam APBN itu lewat apa? Sampai sekarang kita belum tahu. Apakah melalui PNBP dan seterusnya. Dan jumlahnya sama nggak dengan yang dulu? Harusnya kan lebih besar. Kedua itu ya, jadi kita belum tahu. Yang ketiga, ini dan ya apapun keuntungan itu tetap saja ada risiko. Dalam kondisi normal mungkin risiko itu terukur, tapi yang namanya perekonomian dunia, manajemen investasi dunia itu kan ada fluktuasinya. Bagaimana kalau ada crash, ada beberapa default, mekanisme pertanggungjawabannya bagaimana? Pertama, bagaimana dulu kerugian itu dibukukan ya, hanya di Danantara, di negara bagaimana? Nah, pada saat bersamaan kalau betul-betul rugi hilang, ya bisa nggak pengelola Danantara diperkarakan? Karena jangan lupa loh ya, sehebat apapun manajer investasi global kan ada waktu-waktu mereka laba dan rugi, dan keseluruhannya kita tidak tahu. Transparansinya seperti apa? Itu yang ketiga. Yang keempat, kita masih menunggu ini. Bagaimana pemerintah mencatat posisi Danantara di neracanya. Jadi pemerintah itu setiap tahun selain melaporkan APBN berarti kan adalah pendapatan belanja, melaporkan juga neracanya per 31 Desember 2025. Kita belum dapat sampai sekarang, publik belum dapat. Nanti 31 Maret biasanya 30-31 diserahkan ke BPK. BPK memeriksa 2 bulan, tapi ada jeda juga untuk entah bagaimana keluar ke publik itu umumnya Juli ya. Kita mau tahu di neraca tahun sebelum ada Danantara 2024, itu pemerintah itu kan punya aset lancar, punya aset tetap itu tanah, bangunan, dan sebagainya. Lalu ada aset investasi. Jadi investasi jangka panjang pemerintah. Yang terbesar dari investasi jangka panjang pemerintah itu BUMN. Jadi ada nilainya. Jadi nilai ekuitas pemerintah ada. Nilai modal pemerintah di BUMN. Ya, yang mencapai 3.800-an triliun ya. Nah itu ekuitas ya, kalau yang biasa dikatakan Danantara mengelola 14.016 kan aset ekuitasnya menurut catatan 2024 itu kurang lebih 3.800. Nah, kalau itu dipindah ke Danantara, itu bagaimana pemerintah mencatatnya di neraca? Nah, dari beberapa 2 kali perubahan BUMN, ada potensi dia reklasifikasi. Karena kalau dia dicabut, berarti pemerintah akan kekurangan ekuitas 3.800. Nanti kalau dibandingkan dengan utang, bisa tipis banget tuh. Jadi kemungkinan kita akan mendapatkan reklasifikasi di investasi pemerintah. Nah, kalau di situ disebut Danantara merupakan investasi jangka panjang pemerintah, bukan BUMN-nya, maka Danantara menjadi objek pemeriksaan BPK ya.
bukan soal itu saja, dia harus memberi laporan kepada BPK dan BPK juga harus menyampaikan ke publik tentang itu. Itu ada ringkasannya dan kalau dilakukan permintaan, misalnya kita minta laporan keuangan yang sudah diperiksa BPK itu publik, boleh ya, meskipun dia tidak diunggah boleh diminta. Nah ini kan belum jelas semua. Saya tidak ingin mengatakan ini ada fraud, ada niat buruk, bukan itu. Dan itu juga yang dikatakan berbagai lembaga asing yang menilai, ekonom juga. Danantara ini cara bekerjanya seperti apa, laporan keuangannya seperti apa, lalu ketika sebagian dari dananya disuntikkan ke manajer investasi global ini, apakah itu pilihan yang tepat? Jangan kita melihat, kita punya contoh bagus di dunia, ada Temasek, ada Norway dan sebagainya, tapi kita juga punya contoh buruk, MD1 ya, MD1 Malaysia. Nah, kita terperosok ke MD1 atau kita akan bagus. Nah, kalau bagus itu dari syarat dari rata-rata SWF yang bagus, itu adalah transparansi kepada publiknya memadai. Apalagi ini yang dikelola adalah duit yang disisihkan dari dahulunya BUMN itu adalah akumulasi dari modal yang memakai duit APBN atau memakai utang. Itu terakumulasi di BUMN, sekarang dipasrahkan ke Danantara. Nah, tetap saja berarti ada kaitannya dengan rakyat, kan itu. Nah, di beberapa negara yang SWF-nya maju itu saya sederhanakan benar-benar duit surplus ya, duit lebih. Kalau ini kita sudah punya dampak. Ya, meskipun boleh saja dampak ini untuk sementara, yaitu ketika APBN diambil bagian dari laba BUMN-nya, maka berkurang. Nah, berkurang kan memaksa alokasi-alokasi berubah karena pendapatan negara mengalami penurunan. Nah, ini di 2-3 tahun mendatang atau tahun depan lah, ini bagaimana Danantara masuk ke APBN, kita belum tahu. Nah, itu yang kita tunggu. Nah, tapi kita selalu mendapatkan hal-hal ini, Danantara akan masuk ke sektor ini, itu yang investasi real. Yang ini malah mau naruh duitnya ke manajer investasi global kan, jadi duit dititipin di sana. Makin sedikit cukup menimbulkan tanda tanya. Bukan berarti SOF tidak boleh menaruh duit di manajer investasi global, tapi Danantara ini tanda petik duitnya itu apa memang segitu longgarnya, sebegitu lebihnya. Dan yang penting bagaimana Danantara mempertanggungjawabkan bahwa itu adalah dana yang sebelumnya ada di dalam neraca pemerintah, di aset pemerintah yang berarti berasal dari pendapatan maupun utang-utang di masa lalu. Mudah-mudahan hal seperti ini makin jelas ke depannya. Kalau tidak, akan menimbulkan sakwa-sangka, rumor, hoax, apapun ya. Lebih bagus, makin transparan, makin baik.